ayo dong. Melek. Ada yang ngantuk di sini? Oh nggak ada. Baju baru jatuh di pinggir sawah. Sedo turun mungkin husnul khotimah ya. Oke ya teman-teman, nggak usah sepakat, santai saja. Saya juga nggak akan lama ya. Tadinya saya mau sendiri ke sini, tidak si kecil ini pengen ikut ya. Dan kemana-mana banyaknya saya ikut. Jadi mohon maaf kalau di sini ada anak saya di sini yang kedua, yang pertama sedang bermain, yang ketiga masih baru lahir 1 bulan yang lalu ya. Alhamdulillah hidup itu tidak terasa teman-teman. Halo, sekarang kalian jadi anak-anak, besok kalian punya ya. Sekarang kalian jadi cucu, besok kalian punya cucu. Sekarang kalian hidup, besok mati. Wanita ayam muda biluah bainah. Allah ternyata pergulirkan kehidupan, benar-benar tidak terasa ya. Saya dulu waktu pertama kali ke Jogja ya ngajar TPA itu berhadapan dengan anak-anak itu TPA lucu-lucu. Waktu terus berjalan tiba-tiba ada anak TPA itu sudah beranjak dewasa, ada yang sudah menikah ya, ada yang merantau, ada yang sudah meninggal juga ada ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Untuk itu sekali lagi mari kita gunakan sisa waktu yang ada. Mudah-mudahan kita termasuk yang diberikan keberkahan usia oleh Allah ya. Halo, bisa mulai ini ya. Jangan-jangan ini semuanya tubuhnya di sini, pikiran dan kita di sana, nggak tahu kemana ya. Coba dong untuk menyatukan frekuensinya. Adi pengen semuanya tangan-tangan ke atas semuanya. Yang mendengar aku yang bisa connect, coba dong angkat tangan ke atas semua, tangan kanan. Bisa? Ayo 1, 2, 3. Yang angkat tangan saya doakan mudah-mudahan besok jadi orang sukses. Nggak usah bayar tangan aja ini ya. Ini untuk memastikan kalian masih hidup ya dan masih bisa mendengar saya. Tangan di atas. Tangan di atas ini gerakan ini semuanya. Yuk bersama-sama. Ini untuk memastikan kalian masih bisa mendengar saya, masih connect dengan saya. Bisa semuanya? Oke, bersama-sama yuk, yang semangat, yang kompak. Angkat tangan ke atas, digerakkan begini. Ini TPA masih TPA ya? Ya, antara TPA. Yuk, diangkat ke sini. Diangkat begini, digerakkan semuanya. Yuk, semuanya. Oke, bersama-sama kita pegang dagu. Dagu, tempel di dagu. Angkat tangan. Jalan TPA ya, dagu di mana dagu? Di sini atau di sini? Ini dagu ya, Mas. Dagu di sini. Ini namanya batu. Oke, sekarang dengarkan perintah saya, tangan diangkat ke atas, ke depan, ke bawah. Dengarkan perintah saya, tangan diangkat ke atas, ke depan, ke bawah. Dengarkan perintah saya, tangan diangkat ke atas, ke depan, ke bawah. Ternyata masih belum sadar. Tadi aku bilang apa? Dengarkan perintah saya. Cuma suruh dengarkan kok ada begini-begininya tadi. Berarti nggak konsentrasi ya. Sekali lagi, tadi cuma suruh dengarkan, nggak usah gini-gini. Sekarang ikuti perintah saya. Understand? Ikuti perintah saya. Coba pikir, pegang kepala semuanya begini. Yang ikut ya Allah, jadikan dia ahli surga ya Allah. Yang enggak, mudah-mudahan sudah taubati ya. Yang pikir, pegang kepala, zikir, pegang dada begini. Ikuti, amal tangannya nanti gini. Coba, yuk bersama-sama pikir. Zikir, konsentrasi, amal, ini melatih kecerdasan itu ya. Pikir, zikir, amal, pikir, zikir, amal, pikir, zikir, amal, pikir. Mulai keren ya. Pikir, zikir, amal, pikir, zikir, kukur. Malah bingung, wes lah ya. Ini untuk memastikan aja. Oke teman-teman semuanya ya, saya tidak akan berpanjang lebar ya menyampaikan materi yang mendalam. Saya yakin teman-teman semuanya sudah megang gadget semua di usia segini ya. Silahkan gunakan sebaik-baiknya, cari materi yang di dalam di sana ya. Teman-teman kita semua itu hidup di akhir zaman, penuh fitnah di mana-mana ya. Islam dicap teroris, menjemputkan teroris, pokoknya kita itu difitnah dari segala penjuru ya. Media yang menguasai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kaum muslimin benar-benar berada di ujung tanduk, dilemahkan. Makanya teman-teman jangan heran
Jangan ketika melihat televisi kok kesannya Islam begini, Islam begitu, nuansanya Islam itu menyerang teroris. Itu memang program mereka untuk menjelek-jelekan agama kita Islam, supaya kita pemuda Muslim merasa tidak percaya diri atau bahkan kita merasa takut dengan agama kita sendiri. Maka kalian nggak usah bingung. Inilah fitnah akhir zaman yang telah Rasul prediksi akan terjadi. Ya. Nah, untuk itu sekali lagi saya berharap teman-teman yang hari ini pegang jajan ya silakan boleh, tapi digunakan sebaik-baiknya. Ya. Masang status yang penuh inspirasi dan motivasi. Jangan model galau-galauannya. Ada nggak yang galau? Hari ini ada galau detik ini? Coba tengok temennya kanan kiri. Ada nggak yang wajahnya sedang galau? Ada nggak? Coba tengok. Yang wajahnya sedang sedih ada nggak? Mereka menang dua ya atau bijak mau menang dua ya orang. Nah, itu sedang galau itu ya. Ada yang sedang bahagia hari ini? Nah, mudah-mudahan bahagia semuanya. Untuk itu silakan pasang status yang menginspirasi, yang memotivasi. Dengarkan lagu yang memotivasi. Ya. Lagu kok bonjreng. Ono mampir, ragu jadi sempir, coba muntir kaya. Nah, lagu-lagu yang bikin tertentu itu ya, jangan kalian dengarkan ya. Karena begitu kalian dengan berulang-ulang, maka lagu itu akan membius, menghipnotis alat berpikir Anda. Ya, perilaku Anda, hati-hati. Hati-hati setiap apa yang masuk di telinga, apa yang masuk di mata, juga apa yang masuk di dalam mulut kita. Jangan sampai semuanya ini bertentangan dengan agama kita. Paham? Halo? Masih hidup ini? Nah, untuk itu marilah kita sama-sama menjadi generasi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surat apa? Al-Alaq. Al-Alaq. Iqra artinya apa? Bacalah, pintarlah, cerdaslah, pahamilah, analisalah. Ternyata Allah pengen kita jadi orang pintar. Untuk itu orang pintar minumnya tolak angin. Oke ya teman-teman, mari kita sama-sama menjadi orang yang cerdas, orang yang pintar. Kalian sekolah silakan sekolah setinggi-tingginya, ya. S1, S2, S3, profesor silakan. Bahkan itu sangat dianjurkan. Dan cari ilmu itu tidak menutup kemungkinan hanya di sekolah, di kampus. Di sini pun kalian akan banyak belajar ilmu. Ilmu mendengarkan, ya, ilmu duduk yang rapi, ya. Iya, karena seni mendengarkan itu lebih sulit daripada bicara. Bicara itu gampang kan? Setiap detik kita ngomong, tapi mendengarkan orang bicara itu yang paling sulit. Mengapa Allah ciptakan dua telinga satu mulut? Karena Allah pengen kita banyak mendengar daripada bicara. Ya understand? Maka teman-teman di sini bisa mendengarkan saya 10 menit akan tenang, luar biasa itu kehebat ya. Di tengah saat ini teman-teman ya, jajan di mana-mana. Kami sering ikut remaja, kajian remaja, rapat remaja itu sulit melihat remaja itu yang bisa duduk tenang istiqomah mendengarkan sulit ya. Sekali ini menang baik, mau itu ketulang ya. Selebihnya ya itu mainan HP. Nah, makanya hati-hati ya, hati-hati dengan HP. Silakan diulik apa dampak negatif HP, apa dampak positifnya. Kalian sudah bisa membaca, menggunakan cari informasi sendiri ya. Itu ya, Iqra pintarkan. Maka jadi orang yang pintar. Ya. Yang kedua, bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya apa? Artinya Allah itu tidak semata hanya pengen kita pintar, tetapi juga disambung dengan kalimat bismi rabbikal ladzi khalaq. Pintar tetapi selalu ingat Allah. Kalau cuma sekedar pintar, negeri ini terlalu banyak orang pintar. Sarjana lulusan luar negeri banyak, profesor banyak, tapi nyatanya apa? Kita mundur, perekonomian kita mundur, apalagi penegakan hukum mundur, korupsi di mana-mana. Mereka orang yang pintar, lulusan luar negeri, tapi apa yang terjadi?
negara kita akan rusak oleh orang pintar. Karena apa? Karena pintarnya tidak diikuti dengan bismi rabbikal ladzi khalaq. Pintar tapi dia tidak ingat sama Tuhannya, tidak paham dengan perpintarannya. Ya. Maka kata ulama yang dimaksud dengan ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang sering kita berdoa memohon kepadanya. Gimana doanya? Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbal. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang seandainya kita mendapatkan maka kita akan lebih dekat dengan Allah. Semakin banyak ilmu yang kita dapatkan, semakin membuat kita itu dekat dengan Allah. Itulah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa keberkahan, bukan ilmu musibah. Ya, itu juga ilmu tetapi membawa pada musibah. Na'udzubillah ya. Mudah-mudahan dari masjid ini muncul tumbuh generasi-generasi yang infaq bismillahirrahmanirrahim lali. You understand? Bisa menerima ya? Kecepatan atau kurang cepat? Atau kurang cepat? Saya cepatkan lagi ya. Maksudnya waktunya biar cepat selesai gitu ya. Nah teman-teman semuanya, saya akan ambil contoh yang sangat sederhana. Ini namanya apa ini? Uang. Uang rasanya pusing gitu ya. Paling gampang ngasih contoh ke uang ini bisa saya bawa. Seandainya ini bertemu ini tiga, ada yang suruh pilih yang mana? Yang biru apa yang hijau? Hah? Oh, atau yang ini, yang mobil tiga ini pilih mana? Yang ini, yang tengah atau yang biru? Pasti kalian semua kompak, saya yakin pilih yang biru. Kenapa? Karena nilainya lebih banyak, ya, nilainya lebih banyak, bisa buat beli macam-macam lebih banyak, ya. Begitu juga manusia. Ya, semakin dia punya nilai, apalagi nilai di sisi Allah, maka semakin banyak orang yang akan mencari kalian. Ya, bahkan ketika kalian diangkat derajatnya nilainya oleh Allah, maka malaikat, makhluk-makhluk yang di alam semesta itu semuanya akan mencari kalian, mendoakan Anda. Insya Allah. Maka uang ini yang dicari apa? Kertasnya atau nilainya? Lombanya bawa kertas lembaran seperti gede-gede. Sama ini besar. Sama-sama kertas kalian suruh pilih mana? Kalau mau milih yang kertas putih itu apa ini? Semuanya pasti milih ini. Kenapa? Karena nilainya. Yang membuat ini orang-orang milih karena nilainya, bukan karena kertasnya. Coba seandainya diucap-ucap ini, diremot-remot, dilempar ke sana kira-kira, saya tinggal ada yang ngambil nggak? Yang ini lagi. Kalau saya letak ke situ ada ngambil nggak? Pasti ada. Tidak tahu dia lihat. Kenapa sekali lagi? Karena nilainya, bukan karena kertasnya, tapi karena nilainya. Manusia juga sama teman-temannya. Walaupun dia lahir di keluarga miskin, wajahnya jelek, hitam, legam, rambutnya keriting, berkelek, ya, hidungnya mancung ke dalam, ya. Tapi kalau dia punya nilai, maka pasti Allah akan sayang kepada dirinya. Pasti Allah akan mencari dirinya, ya. Pasti akan disenangi oleh kawannya. Jadi yang membuat orang tidak akan derajatnya bukan fisik ini, bukan baju ini, rupiah ini, tetapi nilainya. Paham? Maka jadilah manusia-manusia bernilai. Paham ya? Halo? Paham? Jadilah manusia-manusia yang bernilai. Caranya gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalian harus pintar, kalian juga harus beriman. Ya. Oke teman-temanku, ya, ini sekedar menyadarkan kita bersama. Sekali lagi, kita itu sebagai muslim, Allah telah anugerahkan, Allah berikan amanah yang begitu berat dan besar. Bahkan ketika langit bumi diberikan amanah itu, mereka tidak sanggup, mereka menolak. Tapi Allah bebankan kepada kita sebagai seorang muslim. Apa itu? Amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Amar ma'ruf itu dan masjid, ayo kita sedekah, ayo sholat. Tapi ketika nahi munkar itu yang bulan. Ya, kalian mencegah teman kalian berkebaikan itu sangat berat sekali. Ya, berat.
bahkan nah itulah makanya yuk kita sama-sama buat teman-teman kita yang masih ada di rumahnya yang belum bisa datang ke masjid diajak ke masjid. Jangan menjadi manusia yang serba cuek ya, lihat apa-apa cuek apalagi cuek sama orang tua. Orang tua kesusahan dari uang pagi siang sore malam, kita dengan enaknya minta, nggak mau tahu pokoknya minta aja, nggak ngerti kesusahan orang tua. Jangan ya. Maka jadilah seorang hamba Allah yang peka terhadap lingkungannya. Halo, halo. Maka yang terakhir Kak Andi mau sampaikan, Kak Andi hanya ingin memberi resep. Apa itu resepnya? Tenang. Apa? Coba tarik nafas dalam-dalamnya. Angin, hirup, mendung, ditahan, hujan. Angin, tarik nafas, mendung, hujan. Maka hadirkan ketenangan dalam diri kita. Tenang. Saya ulangi, tenang. T E N A N D. Saya singkat biar lebih mudah mengingatnya. Tenang. T, apa itu T? T adalah target. Maka teman-teman di sini milikilah target diri Anda. Target saya lulus SMP, saya ingin hafal 3 juz. Ya. Target saya semester 1 ini ranking 1. Target saya ingin sedekah setiap hari Jumat misalkan. Target saya misalnya apa ya? Akan diterima di SMA 1 Teladan. Target saya terima di UGM. Mana itu? Universitas Gambar Mata. Gajah Mada UMY. Silakan ya. Target saya bisa kuliah ke luar negeri. Silakan. Ya, yang pasti kalian harus punya target. Ya. Biar tidak lupa target itu, maka silakan gunakan berbagai macam metode. Orang-orang sukses banyak menggunakan metodenya mereka masing-masing. Ada yang metode dengan cara ditulis, ditempel di tembok. Ya. Target saya lulus sekolah ranking 1, tempel di tembok. Setiap hari dia lihat, bangun tidur dia lihat, mau main dia lihat. Akhirnya masuk ke dalam otak bawah sadarnya, terwujud keinginan targetnya itu ya. Silakan Anda punya target apa ditulis, biar lebih nyata, biar lebih mudah dalam visualisasikan. Punya target nggak? Halo, punya target? Orang hidup harus punya target. Saya menikah usia 25. Wah, target dia. Buat yang remaja mau menikah. Saya lulus kuliah usia 22. Boleh ya. Target saya ingin hafal Al-Quran. Boleh. Yang pasti kalian harus punya target. Ya. Datang ke tempat ini pun harus punya target. Ya. Paham? Apa lagi? Atau dengan cara yang lain. Misalnya kalian sampaikan di depan teman-teman kalian. Nah, misalnya Mas siapa namanya? Ini yang baju itu bawa HP. Mas siapa? Ronaldo. Siapa Mas? Hah? Rizky. Wah, Rizky. Rizky punya target. Wah, nggak muluk-muluk targetnya Mas Rizky. Misalnya apa ya? Ranking 1 di sekolah. SMP apa SMA? SD. Masih SD. Oh SD ya. Ranking 1 di SD. Rizky datang ke depan kelas, dia bilang gini, perkenalkan, nama saya Rizky. Saya ingin lulus dari sekolah ini ranking 1. Wah, dia nyatakan di depan teman-temannya. Sehingga apa? Sehingga suatu saat ketika Rizky keluar dari jalur targetnya, teman-temannya mengingatkan, katanya ranking 1 kok main terus. Ya. Dia nyatakan di depan teman-teman, saya nama Rizky akan lulus dari sekolah ini ranking 1. Atau dikasih tantangan, kalau saya tidak lulus ranking 1, maka seluruh kampung ini akan saya traktirnya ya. Wah, ada dalam statistik itu waduh, pilih era lulus ranking traktir sak kampung ya. Misalnya ya, boleh silakan ya. Kalian nyatakan di depan teman-teman supaya selalu ingat targetnya, supaya ada yang mengingatkan targetnya. Boleh dicatat, boleh disampaikan, boleh ya, silakan. Saya targetnya lulus SMP
misalkan ya, menjadi yang terbaik satu provinsi, misalkan. Silakan ditulis, ditempel, dilihat setiap hari apa yang akan terjadi, kalian akan merasakan sebuah. Beda dengan orang yang nggak pernah punya target. Ya, naik motor bingung mau mana? Aku sih ikuti arah mata angin aja. Mata angin yang ke utara ya saya ke utara. Dia nggak punya tujuan, terombang ambing. Ya, cuma ikut-ikutan. Nah ini banyak ya. Remaja ikut-ikutan. Cuma ikut temennya, ikut tren, ikut mode dan sebagainya. Nggak tahu esensinya. Target. Yang kedua adalah apa itu evaluasi? Apa? Evaluasi. Setelah kalian punya target, maka dievaluasi. Jangan-jangan target itu terlalu melangit sehingga kalian sulit mencapainya. Misalnya kalian punya target hafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 2 bulan. Bagus targetnya, tapi terlalu melangit, agak susah untuk dicapai, maka ini akan mempersulit diri Anda. Ya. Kira-kira bikin target yang bisa kalian capai. Ada target jangka pendek, menengah, dan target jangka panjang. Ya, boleh hafal 30 juz mungkin 5 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tapi langsung di-breakdown. Ya, berarti kalau 4 tahun ada berapa bulan, ya. Sehingga kalian melihat target bulanan, target tahunan. Ya, jadi dievaluasi. Atau mungkin kalian sekarang usianya berapa ini? Berapa Mas Riki? 20? 20 berapa? 10? 11? Sisanya apa? Usia lanjutnya 11. Saya usianya 11. Kok saya hafalan yang seperti adik-adik saya yang masih kecil? Jangan-jangan selama ini waktu itu banyak sisa sia-sia, banyak terbuang sia-sia. Dievaluasi. Jadi sering bercakap-cakap dengan diri Anda. Kok ayah ibuku selalu mengolok-olok aku ya? Kok aku selalu dibilang nakal, kenapa ya? Dievaluasi. Jangan-jangan setiap hari kita pikir ulang kepada orang tua kita. Kok teman-temanku pada menjauh ya, gak mau main sama aku? Jangan-jangan kita sudah dolim sama teman kita. Kok adik-adik kecil takut semua sama aku ya? Jangan-jangan kalian sangar di depan adik-adik kecilnya. Galak. Nah, sering bercakap-cakap dengan diri Anda. Ya, evaluasi. TEM. Nanti udah bisa buka YouTube dulu, saya tidak tahu dia. Kalian bisa buka YouTube. Saya sudah bisa ya, tapi jangan buka dulu. TEN, N adalah niat. Maka silahkan ya, seberapapun besar amalan kalian, kalau niatnya salah, maka akan merusak semua amalan kalian. Maka sekali lagi, niat itu nomor 1. Ya, niat itu nomor 1 dalam aktivitas kita. Teman-teman datang ke sini niatnya mau apa? Silaturahmi bagus, ya. Apalagi niatnya? Nah, cari itu bagus. Niatnya apa lagi? Mau dapat snack ada nggak di sana? Ada snacknya nggak ini? Atau malaikatan seperti ini? Nggak apa, niat. Niatnya harus benar. Ya, tidak harus diucapkan tapi dalam hati kita. TEM jadi pasal A. Apa itu? Awas 3M. Ini penyakit remaja 3M ini. Yang pertama adalah main. Ada yang suka banyak main di sini. Setiap hari main, terus pulang main lagi, main lagi ada. Nah, banyak main, nggak betah di rumah ada. Enak nongkrong-nongkrongnya daripada di rumah sama ayah remaja. Atau mungkin di rumah horor ya, yang begalan ya. Sehingga kalian banyak main. Main. M yang kedua adalah marah. Biasanya orang sering main, interaksi, ya, pasti teman-teman banyaknya. Risikonya apa? Dia banyak marah kalau teman-temannya nggak cocok. Emosi itu dia bawa pulang ke rumah. Ya. Marahnya sama temannya di luar, mainnya sama temannya di luar, marahnya di rumah. Adiknya, ibunya, bapaknya kena efek marahnya. Ada nggak ya gitu? Atau mainan HP, main game, karena terus akhirnya marahnya sama orang lainnya nggak? Orang fokus konsentrasi, ada nggak? Nah ini ya hati-hati ya, mengelola manajemen emosi.
main, marah, apa lagi? Malas. 3M ini adanya. Kalau ada anak yang sudah kena 3 virus ini, maka siap-siap saja masa depannya akan kesulitan. Main, marah, males, dikorban bullying. Buat ibu tuh pakai sayur, ya. Buat sholat ini, ngaji dulu, ya. Ya. Ada nggak dari teman-teman akan merasakan betapa sayangnya sama orang tua ketika sudah bapak bekerja. Kak Andi itu sudah nggak ada ayah itu. Tahu nggak ayah Kak Andi nggak ada gimana caranya? Ketika Kak Andi duduk berdua sedang ngobrol, tiba-tiba Allah panggil dia meninggal di samping Kak Andi. Padahal Isa masih sempat masjid masih gendong ini pulang dari masjid. Beliau TV ngobrol tiba-tiba meninggal. Pernah nggak teman-teman mengalami itu? Ada orang meninggal di samping duduk bersama tiba-tiba meninggal, pernah nggak? Padahal kayak kaki nggak sakit, dia masih bisa naik motor, masih bisa ngobrol, masih bisa gendong ini. Ngobrol sebentar sama Kak Andi, kok tiba-tiba meninggal. Beliau langsung Kak Andi angkat badannya, meroboh dia. Kak Andi baringan, Andi angkat berdua ibu. Ya itu ayah Andi, ibu Kak Andi lebih lagi ya, lebih menyedihkan. Kena kanker payudara. Nah, benar-benar kanker payudara sudah stadium 4 atau berapa nggak tahu, sampai masuk rumah sakit pindah-pindah, badannya terus kering habis, tinggal tulang, nggak bisa duduk, cuma berbaring terakhir. Terjadi asites, penumpukan cairan pada rongga punya bulan besar, tapi nggak bisa diambil untuk kecil. Akhirnya di rumah sakit dibolong di samping, pakai selang, dimasukkan ke botol, isinya darah 4 liter, 3 liter. Besar lagi dikeluarkan lagi sampai badannya plus kering, proteinnya habis. Ibu Kak Andi meninggal karena kanker payudara. Dia ada feeling pasti saat ini sudah dekat ini. Ternyata betul. Waktu itu kali saya bekerja, kali langsung telepon, saya nggak kerja hari ini. Saya ingin mendampingi itu. Saya tahu la ilaha illallah. Andi sebagai seorang anak ya, tentu sangat sedih sekali ya. Karena la ilaha illallah ini yang akan menjadi hujah masuknya seseorang ke surga. La ilaha illallah. Terus apa lagi ya? Tahu nggak apa yang terjadi? Dari pagi sampai siang, sore, malam, setelah Isya ya, dekat-dekat dengan Isya itu ya. Ternyata lisannya bilang bahwa 3 kali suaranya pelan. Setelah itu ada sesuatu yang naik dari bawah ke atas, ke atas, ke atas, ke atas. Lahir keluar darahnya. Andi tahu persis karena yang dari juga. Jadi Kak Andi menyaksikan langsung ayah ibu meninggal dekat dengan Kak, keluar darahnya. Langsung Andi tutup sedekatkan. Nah, teman-teman semuanya, kita nggak tahu apa yang terjadi dan bagaimana terjadinya kematian, ya. Tapi teman-teman saat ini masih punya ayah ibu, bersyukurlah yang malaikat Allah hadirkan di muka bumi ini buat kalian. Seperti apapun mereka, ya sekali lagi semuanya tentu demi kebaikan kalian, ya. Gak ada orang tua yang baik anaknya gak ada. Cuma memang caranya yang mungkin teman-teman anggap kok galak, itu galak bahwa tidak. Padahal nggak seperti itu, ya. Dan Kak Andi menyaksikan langsung proses melahirkan seorang ibu, ya. Istri saya ketika melahirkan menangis saya melihat prosesnya. Sakitnya luar biasa. Makanya ini ibu ya, karena dia akan mengalaminya pada saatnya nanti ya. Seorang ibu bagaimana melahirkan, bagaimana punya. Ini juga seorang ibu harus punya tanggung jawab ya. Jangan sampai besok lagi dari tanggung jawab. Makanya yang putri kalau cari cowok jangan cuma mendengar kamunya jaya, tapi yang bertanggung jawab. Banyak cowok nggak bertanggung jawab ya. Habis itu cerai ya. Banyak, tapi cari yang bertanggung jawab yang Islamnya bagus. Ya, besok kalau nyari suami kita suruh ngajak ke masjid. Kalau nggak berani ngajak jangan dipilih ya. Nggak bisa ngaji jangan dipilih, langsung dieliminasi. Ya, suruh ngaji, suruh ada apa-apanya ditanya. Ya Mbak ya, kalian mau nikah yang mana? Halo, tidak mau nikah yang mana? Yang baju apa ini? Yang kuliah mana kuliah? Kuliah. SMA masih SD ya, masih terlalu jauh mau masalah nikah ya. Pokoknya kembali ke T E N A N, hanya tadi
N-nya lagi adalah nilai diri. Jadilah manusia memiliki nilai diri seperti orang lain. Ya, manapun kalian pasti akan dicari, akan disayangi, apalagi diangkat derajat dan di sisi Allah. T-E-N-A-N-G. Apa itu G? Gak usah galau. Teman-teman punya Islam, gak usah galau. Segala permasalahan kita kembalikan kepada Allah. Ya, jangan kalian galau sharing sama temannya. Temannya juga galau. Bukannya tambah solusi malah memperparah keadaan. Ada nggak kayak gitu? Banyak. Iya. Galau curhat sama temennya, temennya juga sedang galau, sama-sama galau curhat ya. Akhirnya bukan solusi masalah yang ada. Gak akan bertumbuh untuk masalah. Ya, banyak terjadi. Tetangga kami itu ada pasangan muda, tapi masalahnya apa nggak tahu. Singkat cerita, masih muda anaknya kecil, yang suaminya gantung diri di rumah. Ya, cuma gara-gara masalah sepele, masalah kecil. Karena apa? Itu kan karena tidak dia hadirkan Islam dalam diri untuk mencari solusi. Ya, Islam hanya untuk sholat, puasa, bukan seperti itu. Islam itu adalah way of jalan kehidupan, way of life. Ya, Islam itu mengatur segalanya kehidupan kita. Bangun tidur, mau tidur, keuangan semuanya diatur. Tinggal bagaimana kita belajar mendalaminya. Teman-teman, insya Allah ya. Janji Rasulullah, kata Rasulullah apa? Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah hendaki kebaikan dalam diri seseorang, maka Allah pahamkan dia pada agamanya. Jadi kalau teman-teman sekarang ngaji TPA ya, ngaji di rumah, ngaji Al-Quran, mendengarkan ceramah, sedikit demi sedikit paham, itu adalah cara Allah menghendaki kebaikan dalam diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang pilihan yang tentunya. Halo, carilah teman-teman yang memotivasi, karena diri Anda itu tercermin dari 3 teman dekat Anda. Ya, diri Anda tercermin dari 3 teman dekat Anda. Kalian mainnya sering sama siapa? Itulah akhlak kalian gak jauh beda dengan dia. Nah, ya, maksudnya ini 3 teman dekatnya siapa saja, mainnya sama-sama saja seringnya. Itulah potret maksudnya ini gak jauh beda dengan teman-teman. Maksud Adi adalah carilah lingkungan teman bergaul yang baik, yang selalu memotivasi, yang selalu menambah kebaikan. Ya, jangan yang model galau-galau tadi ya, gondreng, ngomong hampir, rambutnya disemir, atau model-model kayak wong. Ya, ada nggak yang kayak gitu? Banyak. LMD, apa itu? Londo mundase. Kepalanya londo, sikile telo. Rambutnya diwarna-warni, sikile koyo telo yang berisi. Rambutnya bule, pirang kuning. Rambut ini dianteng-anteng, dipasang sepatu, ada kayak itu. Ya ini terlihat ya, yang seperti itu. Tak usah pakai perempuan, lihat langsung aja kelihatan. Wah, galau. Kalian ketemu jalan baik-baik, galau ya. Gudeng, galau ya. Dan yang orang-orang paling enak galau. Gak usah bingung-bingung aja. Yang seperti itu kalian jauhi wajib. Hukumnya wajib. Syukur bisa menasihati kalau bagus, mengajak dengan kebaikan. Tapi kalau kalian nggak mampu, nggak kuat, malah terseret ikut-ikutan kayak gitu, itu yang silakan ya. Malah dari ikut-ikutan galau sayang. Kita hadir di dunia ini mulia. Ya, saya kalau cuma berakhir yang seperti itu. Saya ada tetangga itu sudah 2 orang meninggal karena mabuk-mabukan ya, di jalan sambil naik motor mabuk meninggal. Orangnya di mana-mana itu ya. Nah, yang seperti itu jangan sampai. Ya, untuk remaja muslim ini dekat-dekat dengan masjid. Jadikan masjid ini kita untuk berjamaah. Ya, beramal ibadah. Siap ya teman-teman ya? Siap melaporkan masjid? Halo, siap melaporkan masjid? Kok apa ya? Siap melaporkan masjid? Halo, masih hidup ini? Film. Kalau sudah mulai kalau nggak terpisahkan dalam kamar, mudah-mudahan nanti kalian siap. Insya Allah. Silahkan, ini ada anak kecil TPA. Kalian yang tergerak hatinya belajarlah kalian untuk peduli pada adik.
Insya Allah ketika kalian terjun di TPA, Allah akan membimbing kalian, memudahkan langkah kalian. Ya, masih ada ayat yang didoakan, ada teman-teman yang kurang baik diajak. Ada kakak-kakak yang buruk, yang jelek, yang bujeng-bujeng tadi, maka jauhi. Ya. Sebelum anda nanti terjun ya. Rambut sudah kita disyukuri, jangan dijadikan merah kuning supaya pelangi nanti. Yang tadi Londonmu dasi. Tato badan sudah bagus dari lahir, nggak ada tato dikasih tato logo. Kok nek gerik dari mana? Jangan sampai itu. Hidung telinga yang ukuran ini sudah bagus bersih, malah dipasang jemuran. Ini mau tuh ya Lisa. Jangan ya, jelek ya, bukan apa tapi jelek ya. Oke, itu saja dari kami nggak bisa berbicara menyampaikan. Silakan perjalanan ke Islamnya, cari informasi yang bermanfaat dan berbicara dalam menggunakan jajannya. Nah itu saja dari kami ya. Nanti biar dilanjutkan acara berikutnya. Kayaknya ada snack ya. Sebetulnya satu snack kali ini biar semangat hari ini. Apa? Mudah-mudahan kan tujuan tapi itu bisa. Sekali lagi kalau ada salah mohon maaf ya teman ya. Kami nggak bisa berbicara panjang lebar. Ini yang bisa kami sampaikan untuk motivasi, terutama untuk kami sendiri. Mudah-mudahan tetap kita di surga Allah. Amin. Mudah-mudahan kita berada di puncak keimanan kita. Ya, mudah-mudahan Allah pilih kita sebagai makhluk yang yang membawa keberkahan kepada bumi ini. Dan itu saja dari kami. Sekali lagi kalau ada salah maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.